Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, para pencinta berkah dalam, terutama episode saya yang selalu dinanti. Kali ini saya mau menyampaikan semacam reportase lah ya. Ini saya mendapat tamu Bapak Martinus Boini, Kepala Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Sugeng rawuh nggih Pak Boini. Terima kasih atas rawuhnya di Kuasi Paroki Santo Petrus Paulus Ngablak ini. Mungkin baik kalau saya sedikit banyak mau bertanya-tanya kepada Pak Boini. Pak Boini pernah, atau paling tidak, kalau saya harapkan senang ya, meresani berkah dalam. Pernah. Yang ingin saya tanyakan, mungkin pandangan atau harapan atau kesannya selama ini terhadap edisi-edisi berkah dalam yang dibuat di Kevikepan Kedu ini, bagaimana? Monggo. Terima kasih. Saya pernah melihat di YouTube episode berkah dalam yang cukup membanggakan, cukup memberi siraman rohani bagi umat Katolik, terutama di era pandemi ini yang belum bisa tatap muka secara langsung. Adapun katakanlah sekarang itu sudah mending ada tatap muka meskipun masih terbatas dan harus mengikuti prokes. Pandangan saya mengenai berkah dalam itu cukup baik dan itu memberi semacam wahana bagi kita yang mau berkreasi, yang mau terlibat untuk nantinya secara bergilir. Saya kira akan lebih bagus Romo untuk mengisi episode-episode yang akan datang sesuai dengan tema-tema harian yang Romo sampaikan. Itu saya kira semakin banyak yang terlibat semakin bagus, sehingga nantinya lebih variatif dalam menggali atau merenungkan isi kitab suci dikaitkan dengan kondisi sehari-hari, sehingga betul-betul menginspirasi bagi umat yang melihat YouTube itu untuk katakanlah semakin memperdalam imannya. Meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi lewat media itu bisa memperdalam imannya. Dan mungkin juga akan lebih bagus kalau kalangan Bimas Katolik itu juga terlibat untuk mengisi, menyampaikan informasi-informasi pembangunan di bidang agama yang dilakukan oleh pemerintah sebagai katakan media informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat umum, secara khusus juga masyarakat Katolik. Nah, di sini saya kira apa yang disampaikan Romo Koko dan kawan-kawan ini sangat-sangat berguna bagi pendalaman iman umat. Begitu Romo, terima kasih. Berarti bisa saya tarik kesimpulan gini ya Pak Boini, bahwa penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang itu kalau diminta untuk mengisi pun siap ya? Siap. Gitu Pak Heri, bagian Komsos Kevikepan Kedu, ini saya sudah menawarkan kepada Bapak Boini siap untuk juga mengisi edisi berkah dalam. Supaya seperti juga sabda Tuhan yang kita dengar pada minggu ke-30, bagaimana Bartimeus sebagai orang yang buta ketemu Tuhan, lalu berteriak minta apa, kesembuhan, dan akhirnya bisa melihat. Saya kira kita juga masing-masing, baik saya sebagai rohaniwan yang ngesui umat, Pak Boini yang secara pemerintahan juga terlibat dalam pelayanan kepada umat, ini saling kerjasama. Jangan seperti orang-orang di sekitar Bartimeus. Ketika Bartimeus teriak, dibilang jangan keras, jangan teriak-teriak. Itu menghambat apa yang dialami oleh Bartimeus untuk mendapatkan mukjizat. Tapi
saya sebagai imam, Pak Boy ini dalam pelayanan lewat bidang ketatanegaraan atau pemerintah, juga sama-sama untuk bisa membawa Bartimius yang kita layani itu untuk umat. Kita sebut saja Bartimius lah ya, meskipun kita juga Bartimius ya Pak ya, kadang kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang harus kita syukuri. Kita bisa saling membantu untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Begitu Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, sedikit wawancara dengan Bapak Boy ini, sekaligus saya mengutip apa yang menjadi bacaan pada hari Minggu ke-30 hari Minggu ini, bahwa kita ingin bisa melihat banyak hal sebagaimana Bartimius, maka kerjasama antara rohaniwan dan yang di bidang pemerintahan bersama-sama dalam pelayanan untuk umat. Mungkin Pak Boy ini mau nambah? Oh ya, itu mana nih, berarti kepengen ngisi tenan ini deh. Ini kerjasama yang bagus. Para romo, bruder, suster sebagai mitra kerja kami, ini akan sangat bagus. Kita bekerja sama, melayani umat yang sama, dari kacamata yang berbeda, dari kacamata gereja maupun dari kacamata sebagai warga negara. Dan harapannya ya 100% Katolik, 100% Pancasilais ya. Nah, dalam hal ini kita bersama-sama sesuai dengan tema yang diangkat yaitu Bartimius, itu bagaimana kita kerjasama untuk menemukan Bartimius di lapangan, supaya nanti setelah ketemu itu kita sebagai pengikut Yesus itu mereka akan menjadi melek, akan bisa melihat, akan menjadi nantinya akan siap mewartakan setelah ketemu dengan katakanlah pengikut-pengikut Yesus, baik yang di pemerintahan maupun yang di kalangan gereja. Saya kira itu, Romo. Terima kasih Pak Boni, Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas info wawancara atau omong-omong anjang sana Bapak Boy ini ke Kuasi Paroki Santo Petrus Paulus Ngablak. Semoga kita selalu dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.